Teman-teman, di sini kita akan masuk lagi salah satu baringan yang perlu kita pelajari. Di sini namanya baringan Snellius. Nah, sebelum kita masuk cara menghitung dan membaring memakai baringan Snellius, ada beberapa persyaratan yang perlu kita pelajari. Prinsipnya menggunakan 3 benda dengan sudut-sudut secara matematis maupun konstruksi diperoleh posisi kapal. Alat yang kita gunakan di sini kita memakai sextant. Alasannya, dengan alat ini pengukuran sampai menit pun dapat dilaksanakan. Jadi bukan cuma sextant yang kita bisa pakai. Sextant ini fungsinya untuk kita mengukur benda darat secara horizontal maupun tinggi benda, planet, matahari, dan bintang. Bisa kita gunakan untuk vertikal. Bisa juga kita gunakan baringan Snellius ini dengan memakai alat baringan yang salah satunya yang saya ingat sekali, yaitu penjara celah dan benang. Ada lagi beberapa alat baring yang bisa digunakan. Di sini kita gunakan sextant. Caranya, sextant ditidurkan atau di horizontal karena mengukur benda darat. Jadi kita mengukur secara mendatar. Ukurlah benda A dan B secara mendatar diperoleh sudutnya. Demikian juga B dan C. Kita ukur sudut-sudut yang atau benda yang kita akan cari sudutnya. Seterusnya, dengan gambar konstruksi akan diperoleh posisi kapal. Kita lanjutkan. Penentuan posisi secara Snellius dapat dilakukan bila ada 3 benda baringan. Jika kurang dari 3 benda, berarti baringan lain yang kita gunakan. Di sini persyaratannya harus ada 3 benda baringan. Benda baringan harus dikenal, yang jelas pasti berada di peta. Benda baringan harus berdekatan. Titik A, B, dan C tidak terletak pada satu lingkaran. Nah, di sini nanti kita akan lebih mengerti jika kita sudah bisa melakukan atau mempraktekkan atau hitung membaring dengan menggunakan baringan Snellius. Di sini saya ada ambil salah satu contoh. Misalnya, Pulau A terletak di barat Pulau B dengan jarak 5 nautical mile. Sedangkan Pulau C terletak di tenggara Pulau B dengan jarak 7 nautical mile. Sudut antara Pulau A dan B adalah 60 derajat. Sudut antara B dan C adalah 50 derajat. Lukislah posisi kapal. Sini teman-teman, kita selesaikan baringan kita, baringan Snellius. Di sini saya ada buat skala. Ini 0 sampai 8 ini adalah sentimeter. Jadi di sini skalanya 1 cm sama dengan 1 nautical mile. Kemudian di sini posisi A. Di dalam soal bunyinya Pulau A terletak di barat Pulau B. Jadi anggap saja pulaunya itu dalam soal berada di barat. Berarti saya lanjutkan seperti ini. Berarti posisi Pulau B berada di sini, karena Pulau A terletak di barat Pulau B. Sekali lagi, dalam soal Pulau A terletak di barat Pulau B. Kemudian di sini jaraknya adalah 5 nautical mile. 5 nautical mile kita ambil dari sini. 5. Kita ukur dari A sini, titik A. Jadi di sini adalah 5 nautical mile. Di sini B. Kemudian di sini saya tulis dulu 5 nautical mile. Kemudian jarak sedangkan Pulau C terletak di sebelah tenggara Pulau B. Kalau sebelah tenggara berarti kita letakkan busur derajat seperti ini. Sebelah tenggara berarti 135 derajat. Di sini 90. Berarti 100, 10, 20, 30, 35. Berarti di sini 35. Kita ambil garis 35.
jaraknya sama dengan 7 nautical mile. Berarti 7 nautical mile di sini. Nah, di sini jarak 7 nautical mile, kita sambung garisnya. Di sini adalah letak Pulau C, berada di sebelah tenggara Pulau B, terletak di tenggara Pulau B dengan jarak 7 nautical mile. Kemudian sudut AB adalah 60 derajat. Jadi 60 derajat ini terhadap arah ke Pulau B. Kita hitung 60 derajat. 10, 20, 30, 40, 50, 60. 60 berada di sini. Kita garis 60 sudutnya. Ini adalah 60 derajat. Kemudian sudut ini kita buat sudut vertikal 90 derajat. Seperti ini. Di sini adalah sudutnya 90 derajat. Kemudian kita bagi dua, 5 nautical mile ini menjadi 2,5 atau 2,5. Kita cari setengah 2,5, kira-kira berada di sini. Sebelah lagi kita uji lagi. Oke. Sini 2,5. Kemudian kita buat sudut tegak lurus, sudut 90 derajat. Nah, di sini titik ini kita namakan P1 atau titik M, bisa juga. Kemudian sudut antara BC adalah 50 derajat. Kita cari sudutnya 50 derajat. Sini kita ikuti haluan atau arah ke Pulau C. Kita hitung dari sini 10, 20, 30, 40, 50. 50 berada di sini. Kita bawa ke sini. Sini adalah 50. Kita hitung dari arah C 50 derajat. Kemudian kita bagi dua. Jaraknya di sini tadi adalah 7 nautical mile. Kita bagi dua berarti 3,5. Kita cari 3,5 di sini. Kira-kira berada di sini. Kita uji lagi dari sini. Oke, di sini 3,5 kita sudah dapati. Kemudian kita buat sudut tegak lurus lagi. Kurang pas. Oke, kira-kira begitu. Kemudian di sini kita buat sudut lagi yang tegak lurus 90 derajat. Saya tandai, kemudian saya perpanjang. Di sini titiknya saya perpanjang ya, jadi tidak bingung. Oke, di sini titiknya kita namakan P2. Oke. Kemudian untuk menentukan atau mendapati posisi kapal, teman-teman, di sini adalah titik di mana kita buat lingkaran. Di sini harus sama jaraknya A ke B. Nah, kira-kira demikian. Kemudian kita buat lingkaran.
lingkaran. Nah, sini kita buat lingkaran. Kemudian yang kedua juga demikian, kita buat di sini yang berhubungan B sama C. Oke, kita buat lingkaran lagi. Nah, perpotongan antara kedua garis atau lingkaran ini di sini adalah posisi kapal yang kita dapat. Di sini kita namakan PK atau posisi kapal. Nah, mungkin demikian teman-teman untuk baringan Snellius, salah satu contoh. Nah, semoga mudah dipahami dan bermanfaat. Terima kasih sudah menonton.